Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa orang-orang Yahudi ini diberikan contoh oleh Quran sebagai al-maghdub alaihim? Karena riwayat-riwayat menunjukkan setiap kali mereka diberikan informasi, kemudian diberikan kenikmatan, itu selalu diingkari. Selalu diingkari, ya, ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saya beri contoh begini. Misal, mereka sudah mendapatkan nikmat dari Allah, dibebaskan dari kejaran Firaun. Bahkan Firaunnya ditenggelamkan, Pak. Itu di depan mata mereka. Di begitu bebas, ya mereka berkata, bagaimana kita ini di belakang dikejar? Lalu kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala dijadikan laut itu terbelah dua dan kita tahu bersama ditenggelamkan. Itu di hadapan mata mereka. Belum kering kakinya basah dengan air laut, keluar dari situ. Alhamdulillah, Firaun telah hancur, Firaun telah musnah, jalan mereka kalau dengan bahasa singkat. Tiba-tiba di jalan mereka berkata, "Musa, kamu enak yakin dengan Allah karena lihat Allah. Kalau kami nggak pernah lihat Allah, bagaimana bisa yakin? Kami nggak mau yakin kepada Allah sebelum kami lihat Allah langsung." Ya, Quran surah kedua dari ayat 55-nya sampai ayat 56. Ya. Wa idz qultum la ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Musa, kami nggak akan percaya sama kamu deh sebelum kami lihat Allah tanpa perantara. Anda bisa bayangkan, pada sebelumnya tongkatnya dipukulin begini, terbuka juga begitu, Firaun ditenggelamkan, masih belum yakin juga. Mereka katakan, kamu sih enak lihat Allah, kita enggak. Bagaimana kita bisa yakin dengan Allah? Kami pengen lihat Allah tanpa perantara. Maka turun ayat mengatakan, kalau pengen lihat jangan dulu lihat Allah, lihat aja dulu kemudian gunung di situ. Ya, kalau dia bisa melihat, kemudian dia bisa lihat Allah. Tapi kalau gunungnya hancur kemudian, ya, dan mereka tidak bisa melihat, tandanya dimensinya terpisah. Ya, maka kemudian Allah firmankan kepada mereka, fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Lalu kemudian tiba-tiba datang petir menyambar ke gunung tadi, hancur semuanya, terlihat oleh mereka, dan mereka meninggal seketika. Ya, meninggal ini bukan meninggal ajalnya habis maut, bukan, tapi diwafatkan sementara oleh Allah, dihidupkan kembali. Thumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian dihidupkan lagi setelah itu supaya mereka menyadari, oh ternyata kita nggak bisa lihat Allah, tapi kita bisa membuktikan bahwa Allah itu hak, benar adanya, walaupun belum bisa lihat saat di dunia. Ya, jelas sampai sini? Baik, di situ mulai yakin tuh, yakin dengan Allah. Tiba-tiba apa yang terjadi? Jalan lagi. Begitu jalan, kalau yakin dengan Allah, Allah kayak gimana ya? Itu Samiri punya patung gitu kan? Baik, dibuat dari Masya Allah sapi gitu kan? Jadi begitu Musanya minta izin untuk mendapatkan wahyu dari Allah di Bukit Tursida, Harun menjaga, lihat orang-orang sekitaran menyembah sapi, buatan Samiri gitu kan? Tapi begitu dibuat seperti itu, pengen dibuatin. Musa sih enak, bisa lihat Tuhannya seperti apa, kita nggak bisa lihat. Kalau kita nggak bisa lihat, walaupun kita yakin ada Allah, bagaimana kita bisa menyembah dengan baik? Tolong dong, buatkan seperti mereka bisa buat. Udah ingkar lagi tuh. Yang paling menarik, datang Nabi Musa. Ya, pulang dari situ, marah beliau kan, sampai kemudian diminta tobat, sampai yang ngayel diminta bunuh diri. Ya, dibunuh dirinya untuk menunjukkan tobatnya kepada Allah. Ya, saya persingkat. Begitu selesai ini, apa yang terjadi? Diampuni kesalahan mereka oleh Allah, sisa-sisanya difirmankan oleh Allah untuk pergi kemudian ke satu tempat supaya bisa hidup dengan nyaman di situ. Ya, datang kemudian di daerah Palestina, yang Palestina sekarang sebagiannya dijanjikan untuk mereka masuki. Begitu mau masuk ke situ, Allah firmankan, di situ ada banyak orang bermasalah. Tapi syaratnya kamu cuma tinggal masuk aja. Begitu masuk ke situ mereka akan ditaklukkan. Jadi nggak ada perkelahian, Pak. Nggak ada perkelahian, nggak ada peperangan. Asal masuk ke situ mereka tunduk. Apa kata mereka? Musa, gini aja deh. Itu orangnya kelihatannya kuat-kuat. Idhab anta wa rabbuka faqatila inna huna qa'idun. Kamu dengan Tuhanmu pergi ke sana ya. Kamu berperang berdua. Kalau udah menang, kasih tahu kita di sini. Kita nunggu. Padahal Allah firmankan, tinggal masuk ke situ, masuk kami taklukkan itu. Nggak ada peperangan, tinggal masuk aja. Apa yang terjadi? Musa, kamu dengan Tuhan kamu aja, pergi ke sana berdua. Ntar perang, kalau sudah perang menang, kasih kabar kami di sini. Kami ikut masuk katanya. Itu luar biasa, Pak. Bahkan ketika difirmankan untuk berputar-putar di situ, nikmat diberikan, turun kemudian ayat-ayat di Al-Baqarah ayat 57, posisi paling kiri sebelah bawah. Itu kalau jalan Bu ya, Anda panas bawa payung. Itu umatnya Nabi Musa enggak? Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Setiap berjalan ada panas, itu awan langsung menaungi di atas. Setiap pengen manisan tinggal ngambil, pengen madu tinggal ngambil. Apa yang terjadi? Masih minta kepada Nabi Musa, pengen yang lain, yang ini bosan katanya. Ayat 60-nya, ayat 61 maaf, ayat 61, posisi paling kanan sebelah bawah di pertengahan. Ya, lihat kalimatnya. Wa idz qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha. Masya Allah, Musa, kami nggak bisa dengan yang ini nih, bosan, cari yang lain. Mintakan sama Tuhanmu, kami pengen menu yang variatif. Sampai saking kesalnya Musa, kata Musa,
idhabu misrang, sana balik lagi ke Mesir sana. Udah dikeluarkan dari Mesir, minta yang macam-macam, kata Musa saking kesalnya, balik lagi sana ke Mesir. Berenang sana kalian semua. Saking kesalnya. Ya. Anda bisa bayangkan, ada umat-umat, jadi mereka ini tahu Allah. Tahu. Makanya sampai sekarang, coba cek ya, siapa Tuhannya orang Yahudi? Gak ada, pernah nggak Anda lihat misalnya, Yahudi punya Tuhan begini? Gak ada kan? Mereka cuma meratap di dinding ratapan itu kan? Ya, tanyakan siapa Tuhannya? Enggak, mereka tahu Tuhannya itu Allah. Mereka tahu ketentuannya ada dan sebagainya. Cuman kemudian mereka palingkan, mereka tidak gunakan, mereka tepikan hanya untuk selera nafsunya aja. Itulah yang menyebabkan kalimatnya di Quran disebut dengan maghdub alaihim. Terlaknat mereka karena tahu keadaannya, tahu informasinya, tahu rasulnya, tapi tetap diingkari dalam prakteknya.